Episode ini diawali dengan Ratu mengakui kepada Byung-in bahwa dia bukanlah Soyeon yang sebenarnya. Dia juga menegaskan dia sudah berada di dalam tubuh Soyeon sejak hari dia diselamatkan dari danau. Pengakuan ini ternyata merubah segalanya. Byung-in memutuskan bekerja sama dengan Ratu untuk menemukan jiwa Soyeon yang sebenarnya. Ia yakin jika jiwa Soyeon masih bisa diselamatkan. Tiba-tiba tentara Byung-in datang dan meneriakinya pengkhianat. Sambil memegang tangan Ratu, Byung-in melawan tentaranya sendiri. Menyadari bahwa ia tidak akan mampu melawan mereka semua, Byung-in mengajak Ratu melarikan diri. Hanya saja ketika tiba di hutan, pembunuh bertopeng tiba-tiba muncul menghadang. Tentu dengan isyarat mengajak Byung-in bertarung, sebab ia ditugaskan untuk membunuh Ratu. Pertarungan pun berjalan sangat sengit. Di tengah pertarungan itu, Byung-in mengingat bekas luka di wajah orang bertopeng. Byung-in mengenali jika dia adalah Salsu, orang yang ia kenal. Salsu akhirnya menancapkan pisau jauh di sisi Byung-in. Dalam kondisi meringis kesakitan, Byung-in menyuruh Ratu pergi. Sebelum itu, Byung-in menyerahkan surat yang merencanakan pengkhianatan. Sesuatu yang akan membantu melindungi dirinya dari para pembunuh istana. Byung-in kaget ketika mengetahui fakta jika ayah angkatnya sendiri yang merencanakan semua ini. Ratu disuruh lari dan dilarang menoleh ke belakang. Namun Ratu melanggarnya dan menyaksikan sendiri kematian Byung-in yang begitu tragis. Sebelum kematiannya, Byung-in teringat hari-harinya bersama Soyeon yang begitu bahagia. Ratu hampir saja ketahuan oleh orang bertopeng ketika bersembunyi di hutan. Ketika hari telah berubah menjadi malam, Ratu memeriksa surat pengkhianatan dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dengan itu. Dia menangis sekeras-kerasnya karena putus asa. Tak lama dari itu, tanpa sengaja, Raja menemukan Ratu. Hanya saja suara tangis Ratu semakin keras dan mengatakan jika orang-orang semua telah mati. Byung-in mati karena melindunginya. Sedangkan Dayang Choi dan Hongyeon ternyata masih hidup. Diceritakan jika sebelum Dayang Choi menyerang para pasukan, ternyata ia terpeleset terlebih dahulu. Akibatnya ia hanya mengalami luka ringan. Hal itu membuat Ratu sedikit lega. Hanya saja Ratu harus mendapatkan perawatan karena terluka. Raja mengaku jika dia sangat rindu dan selalu memikirkan nasib Ratu di istana. Di sisi lain, Salsu kembali ke istana dan menceritakan apa yang telah terjadi di hutan. Bahwa Byung-in mengorbankan dirinya demi Ratu. Sedangkan dalam perjalanan kembali pasukan Byung-in diserang. Dan sekilas ia melihat Raja. Mendengar itu, Kim Jwagen geram. Itu artinya Raja masih hidup. Hwa Jin mulai memasang poster di sekitar kota yang mengkonfirmasi bahwa Raja tidak benar-benar mati. Poster itu kemudian sampai juga ke ayah Ratu. Komandan pasukan Byung-in berhasil kembali ke istana. Ia juga menceritakan apa yang terjadi di hutan, serta mengabarkan orang-orang yang percaya Donghak bersatu. Koki kerajaan terlihat sedih. Setelah menyantap makanannya, ia kemudian mengenang Dayang Choi. Saat itu, Dayang Choi mengutarakan perasaannya, bahwa selama ini mereka memiliki persamaan. Itulah sebabnya Dayang Choi jatuh hati kepadanya. Jelas sekarang koki kerajaan merasakan kesepian, terlebih dengan kekacauan yang terjadi di istana. Tiba-tiba dia dibisiki ada orang-orang yang percaya Donghak. Seketika itu juga ia memutuskan untuk pensiun sebagai koki. Para menteri berbincang-bincang mengira yang menulis poster adalah Byung-in. Di antara mereka tidak ada yang cukup cerdas untuk menyadari bahwa itu sebenarnya Hwa Jin. Ratu memakaikan syal rajutannya untuk raja. Mereka sekarang bergabung dengan orang-orang yang percaya dengan Donghak. Pemimpin yang mereka pilih adalah yang tertua dan disebut bos. Jika dia meninggal, maka akan digantikan dengan orang yang tertua berikutnya. Ratu terkejut karena bosnya adalah ayah dari Dayang kecil. Kelompok tersebut dimotori oleh raja merumuskan rencana untuk menyelinap kembali ke istana. Akan tetapi di sini raja mengumumkan bahwa kini Kim Jagen telah kembali dengan sepenuh hati. Untungnya mereka memiliki kartu as, yaitu surat pengkhianatan. Tanpa diduga, tiba-tiba koki kerajaan muncul bersama dengan orang-orang percaya Donghak. Namun ia kemudian kaget karena bertemu dengan Ratu dan Dayang Choi. Koki kerajaan begitu bahagia hingga memutuskan bergabung dengan barisan mereka. Raja memintanya menceritakan keadaan istana saat ini.
Kim Jae-geun membisiki Ibu Suri Agung untuk mempersiapkan raja kecil yang bisa dikendalikan. Sebab ia memiliki berita buruk, ternyata raja dan ratu masih hidup. Kim Jae-geun curiga tukang pijit buta Ibu Suri Agung bisa mendengar percakapan mereka. Ratu memiliki ide untuk bisa masuk kembali ke istana menggunakan makanan. Ia yakin betul karena itu adalah kelemahan Ibu Suri Agung. Ratu kemudian masih bingung bagaimana mendapatkan bahan makanan tersebut. Beruntung raja melihat satu celah, di mana setiap pengiriman bahan makanan ke kerajaan, satu gerobaknya selalu dikorupsi. Nah, itu artinya mereka bisa membajak satu gerobak tersebut. Rombongan bersiap menyelinap ke istana. Namun ratu meminta izin untuk memakamkan Byong-in terlebih dahulu, sebab bagaimanapun juga ia telah berjasa untuknya. Di sisi lain, Ibu Suri Agung sangat acuh dengan kematian Byong-in. Ayah ratu menunjukkan poster kepada Ibu Suri Agung yang menyatakan jika raja belum mati. Jadi menurutnya tidak realistis untuk menggantinya. Ibu Suri Agung tidak kehabisan alasan. Menurutnya ratu dianggap melarikan diri dan dianggap sebagai pengkhianat. Mata-mata raja yang juga tukang pijit Ibu Suri Agung kepergok Kim Jae-geun ketika akan memberikan simbol bahaya. Alhasil ia dihabisi. Raja sangat senang mantan para prajuritnya ikut bergabung lagi. Malam itu raja dan teman-temannya duduk di bawah langit menyaksikan bintang-bintang dengan menghadap api unggun dan menikmati ubi bakar. Hal ini ternyata mempererat hubungan di antara mereka. Raja membawa sebuah ubi bakar dan mendekati bos orang-orang yang percaya Donghak. Raja benar-benar meminta maaf kepada mereka yang tidak puas dengan pemerintahannya. Untuk itu sudah sewajarnya mereka ingin balas dendam. Raja berjanji jika mereka menang, maka ia akan mengubahnya menjadi lebih baik. Kim Wan dengan setia terus mengunjungi Komandan Hong dan Pangeran Yeonpyeong. Berita-berita terbaru selalu ia bawa. Rencananya mereka berdua ingin memanfaatkan Kim Wan untuk bisa bebas. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Kim Wan terlalu lemah untuk dimanfaatkan. Penobatan raja baru segera dilaksanakan, namun mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Ratu berjanji kepada raja bahwa ia akan setia berjuang di sampingnya meskipun peluangnya mereka kecil. Ibu Surijo merasa posisinya terancam meskipun ada penobatan raja kecil baru. Keesokan harinya hari besar tiba. Semua karakter sedang bersiap untuk upacara penobatan. Ibu Suri Agung berdandan dengan dikelilingi para dayang. Sementara Kim Jae-geun mendoktrin raja kecil yang akan dinobatkan. Jelas calon raja kecil itu dipersiapkan untuk menjadi raja boneka. Ratu sedang memotivasi teman-temannya. Ia yakin jika mereka akan menang. Langkah pertama, sebuah gerobak telah mereka bajak. Komandan Hong dan Pangeran Yeonpyeong hanya bisa tertunduk ketika hukuman dibacakan untuk mereka. Kim Jae-geun juga tidak lupa mempersiapkan dirinya. Bersiap untuk merebut kendali tahta sendiri. Sebab dialah yang selalu mengendalikan raja boneka. Raja dan ratu bersembunyi di dalam gerobak yang mereka bajak. Itu karena menyadari masuk istana sangatlah sulit. Karena ruangannya sangat sempit, raja dan ratu berhimpit-himpitan. Namun itu bukanlah masalah, justru menjadi momen yang romantis buat mereka. Raja juga tidak menghilangkan kesempatan untuk memeluk ratu. Begitu tiba di gerbang istana, mereka masih aman. Karena pimpinan rombongan pandai membuat alasan. Di sisi lain, Kim Jae-geun menugaskan Salsu untuk menembak raja jika dia muncul. Di luar, Kim Jae-geun melihat sebuah gerobak yang mencurigakan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Kim Jae-geun menusukkan pedangnya ke dalam gerobak tersebut. Nah, apakah raja dan ratu selamat? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.